Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video cara penggunaan alat-alat dan juga bagaimana fungsinya. Kami semua dari kelas 10 IOP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agam Syedsyam. Nama saya Irwansyah Guspiadi. Nama saya Muhammad Kayana Rafi. Nama saya Fitri Muslimah. Alat-alat yang akan kita peragakan di sini ada satu tang kombinasi, kedua ada tang lancip, ketiga ada tang potong, kemudian keempat ada test pen, yang kelima ada solder, dan yang terakhir ada obeng plus. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Mari kita lihat videonya. Baik, pertama saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan dari 3 alat ini. Yang pertama, ini adalah tang potong. Tang ini digunakan untuk memotong kabel. Bisa juga untuk mengupas kabel. Kemudian, tang lancip fungsinya adalah bisa untuk menjepit pada saat menggunakan untuk membuat sambungan kabel seperti pigtail atau membuat percabangan atau membuat bear hangers. Bisa juga ini digunakan untuk membantu kita saat memasang komponen pada PCB. Ini bisa digunakan untuk menjepit kaki PCB untuk membantu kita. Bisa juga menggunakan pinset. Kemudian ini adalah tang kombinasi. Sesuai namanya, tang kombinasi ini bisa digunakan untuk apa saja. Bisa untuk memotong, bisa untuk menjepit. Kemudian, bagaimana sih cara penggunaannya? Sini. Pertama, di sini kita membutuhkan kabel NYA dengan ketebalan diameter ini sekitar 1 mm. Nah, pertama kita potong terlebih dahulu sekitar 10 cm. Membuat 2 ya. Di sini kita menggunakan tang potong. Nah, setelah itu kita kupas isolator kabel menggunakan tang potong. Caranya adalah seperti ini. Ketika kita menggunakan tang, salah satu jari dari kita itu masuk ke dalam. Untuk apa? Untuk membuka dan menutup. Membuka menggunakan jari telunjuk, menutup menggunakan jari yang 3 di sini. Nah, menggunakan tang potong, pandangannya itu seperti ini. Apabila kita memotong dari sebelah kiri, maka yang bagian di sebelah kirinya itu adalah yang bagian seperti ini, yang lurus, bukan yang bagian yang menjorok ke dalam. Karena apabila seperti ini, maka kita akan salah mengukur. Jadi seperti ini, lebih dekat ya. Sini kita akan mengupas kabel menggunakan tang potong. Ini sekitar 3 cm kita potong ya. Bisa kita lihat potongnya pelan-pelan. Bisa menggunakan ujung-ujung seperti ini. Ada 2 cara sebenarnya yang saya tahu. Ini menggunakan ujung setiap ujung tang potong untuk mengelupas sedikit-sedikit. Jika sudah, nanti kita bisa tarik. Oke. Sebenarnya ini kurang panjang nih. Kita potong lagi. Nah, cara kedua, kita bisa dengan memutarnya dengan perlahan. Seperti ini, kita putar. Tapi jangan terlalu kencang, nanti tembaga di bagian dalamnya dia akan ikut terpotong juga. Nah, apabila sudah terlihat seperti ini, kita bisa cabut. Nah, lalu bagaimana dengan 2 tang ini? Kita bisa posisikan kedua tembaga ini seperti ini. Lalu ini dijepit menggunakan tang lancip di bagian pertengahan ini. Ini kita akan membuat sambungan kabel pigtail atau ekor babi. Mengapa disebut ekor babi? Karena sambungan ini bentuknya seperti ekor babi. Nah, pastikan untuk memegang tang lancip ini harus sangat keras. Apabila tidak keras, nanti yang berputar hanya 1 tembaga saja. Jadi untuk memutar ini menggunakan tang kombinasi. Pastikan yang diputar dua-duanya ya. Putar ke arah kanan. Ya, nah ini kenapa bisa seperti ini? Karena
tadi saya menggunakan cara yang kedua. Nah, itu terlalu keras. Jadi hasilnya ya patah. Nah, tadi saya sudah membuat kupasan yang baru ya. Saya cut aja karena nanti terlalu lama. Seperti tadi kita jepit menggunakan tang lancip. Sebentar ya. Nah, salah. Kita putar menggunakan tang kombinasi seperti ini. Seperti ini untuk penggunaan ketiga tang ya. Tadi adalah fungsi dan cara penggunaan dari ketiga alat ini. Nah, lalu kita lanjut ke alat selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tes pen yang berfungsi untuk mengecek adanya arus massa. Di dalam tes pen ini juga berguna untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup yang minus. Dan juga di dalam tes pen ini ada spring yang jika tes pen ini dialiri arus fasa, maka spring ini akan menyala. Sebaliknya, jika tidak dialiri arus fasa, maka tes pen ini tidak akan menyala. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya. Kita memasukkan salah satu lubang. Di sini ingat, jika kita tidak menempelkan jari kita pada ini, maka kita tidak akan tahu apakah ini adanya arus fasa atau tidak. Di sini spring tidak menyala, maka di sini disebut arus netral atau tidak fasa. Jadi lubang lain di sini terlihat menyala, maka di salah satu lubang ini maka dialiri arus fasa. Selanjutnya, tes pen ini juga bisa berguna untuk membuka spring yang minus. Kita akan membukanya dengan memutarnya ke sebelah kiri. Terlihat lepas dari sini, lalu kita akan mencoba untuk mengecekkannya kembali, dan ini berputar ke sebelah kanan. Dia tidak terlepas. Jadi itulah cara penggunaan tes pen yang berfungsi untuk mengecek adanya arus fasa dan juga bisa untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup minus. Lanjut ke alat selanjutnya. Lanjut ke alat selanjutnya, yaitu obeng kembang. Obeng kembang ini digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup plus. Di ujung obeng ini juga terdapat magnet yang mempermudahkan pemasangan skrup. Lanjut cara urutannya. Di sini terdapat skrup plus. Kita akan coba membukanya. Kita membukanya ke arah terdapat magnet, dan kita akan mencoba memasangkannya lagi. Lanjut ke alat selanjutnya.
Selanjutnya adalah solder. Solder adalah alat yang digunakan untuk menempelkan kaki komponen pada PCB dengan cara melelehkan timah. Alat yang dibutuhkan lainnya adalah timah, PCB, kabel, dan atraktor. Atraktor digunakan untuk proses desoldering. Desoldering adalah proses pencabutan timah pada kaki komponen. Ini adalah cara penggunaannya. Pertama, kita masukkan kaki kabel tembaga ini ke pada PCB bolong-bolong. Kemudian kita siapkan timah dan solder yang sudah panas. Dan ini adalah cara untuk desoldering. Dan tadi adalah cara penggunaannya. Nah, jadi itulah video yang dapat kami buat mengenai cara penggunaan dan fungsi dari alat-alat yang sudah tadi kami jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.